Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Wahyu Budi Priyatna MSI dan dosen penguji pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Maulidina Fazri, NIM J3A817332, mahasiswi Program Studi Komunikasi Angkatan 54, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan tugas akhir berjudul Proses Pengelolaan Media Sosial Radio MNC Trijaya 104,6 FM Jakarta. Adapun hal yang melatar belakangi saya dalam proses penyusunan laporan akhir ini yaitu informasi, komunikasi massa, radio, dan media sosial. Menurut Safety, di era ini masyarakat mengalami revolusi informasi di mana kemampuan seseorang bukan lagi dilihat dari segi modal, tetapi melainkan dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengolah dan mengakses informasi. Informasi menjadi tuntutan dari setiap halayak. Rasa keingintahuan halayak diikuti dengan perhatian masyarakat terhadap media massa. Menurut Nurudin, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada halayak yang luar biasa banyaknya. Radio adalah salah satu media komunikasi massa. Radio MNC Trijaya merupakan radio swasta yang dalam aktivitas siarannya hanya menyajikan beragam informasi yang khas dan hanya informasi penting yang dibagikan kepada para pendengarnya disertai selingan musik. Menurut Romli, media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi 2.0 yang memungkinkan pertukaran dan penciptaan user-generated content. Nah, media sosial adalah salah satu media yang digunakan oleh Radio MNC Trijaya FM Jakarta dalam mendukung proses penyampaian informasi kepada para pendengarnya. Adapun tujuan dari penyusunan laporan akhir ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana proses pengelolaan media sosial di Radio MNC Trijaya 104,6 FM Jakarta dan menjelaskan bagaimana hambatan dan solusi dalam mengelola media sosial di Radio MNC Trijaya 104,6 FM Jakarta. Data diperoleh pada saat saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Radio MNC Trijaya FM bertempat di Gedung iNews Tower lantai 5, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Adapun waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan yang saya lakukan terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 6 Maret 2020. Data yang saya gunakan dalam proses penyusunan laporan akhir ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung ketika saya melakukan praktik kerja lapangan di Radio MNC Trijaya. Nah, data ini berupa informasi yang saya dapat dari pembimbing lapangan, staf Radio MNC Trijaya FM sebagai narasumber, hasil observasi, dan proses selama kegiatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari data yang sudah ada sebelumnya. Bahan kajian yang menjadi referensi dalam penyusunan laporan ini dengan sumber acuan yang dapat dipercaya. Laptop, kamera, alat perekam, flash disk adalah instrumen yang mendukung saya membantu dalam proses penyusunan laporan akhir ini. Untuk teknik yang saya gunakan, teknik pengumpulan data dalam proses penyusunan laporan ini ada 5, yaitu partisipasi aktif, observasi langsung, wawancara, diskusi, dan studi pustaka.
Saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Radio MNC Trijaya FM. Nah, Radio MNC Trijaya FM merupakan transformasi dari Radio Trijaya yang sudah mengudara sejak era 90-an. Berawal siaran dengan gelombang amplitudo modulation pada frekuensi 666 Hz. Ya, kemudian di tahun 1990, Radio Trijaya mengalami perubahan ketika bergabung dengan Bimantara Group dan memulai aktivitas siarannya di kawasan Raja Wali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dengan gelombang frekuensi modulation. Kemudian di tahun 2005, Radio Trijaya dibeli oleh MNC Group sehingga berubah nama menjadi MNC Trijaya FM. Dengan format informasi sebagai menu utama dan musik sebagai selingan, Radio Trijaya hadir memberikan warna baru dalam industri radio di tanah air. Dengan jangkauan siaran nasional, Radio Trijaya dapat didengarkan atau diakses dengan internet melalui streaming dengan cara streaming www.mnctrijaya.com atau aplikasi MNC Trijaya FM. Karakteristik media sosial Radio MNC Trijaya FM itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, konten oleh pengguna, dan penyebaran. Jenis-jenis media sosial Radio MNC Trijaya FM menurut Nasrullah itu terbagi menjadi 2, yaitu media jejaring sosial, social networking, dan media berbagi, media sharing. Nah, untuk media sosial yang digunakan oleh Radio MNC Trijaya FM itu ada 4, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Seperti yang bisa dilihat, pemanfaatan media sosial Radio MNC Trijaya FM ini yaitu sebagai media komunikasi dan juga sebagai media promosi. Adapun hambatan dan solusi dalam proses pengelolaan media sosial di Radio MNC Trijaya FM Jakarta ini bisa dilihat seperti dalam gambar. Itu ada 2, itu terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal, di mana hambatan internal ini berupa banyaknya peran yang harus dilakukan oleh bagian media sosial, dan bagian media sosial kurang responsif dalam memberikan jawaban atau menanggapi kebutuhan halayak yang mengirimkan pertanyaan melalui komentar atau pesan masuk. Nah, untuk hambatan eksternal itu yaitu kurangnya ketersediaan komputer untuk menunjang proses pembuatan konten. Dan yang kedua yaitu jaringan internet yang tidak stabil. Simpulan dari pembahasan yang telah dibahas yaitu proses pengelolaan media sosial di Radio MNC Trijaya FM dapat dilihat dari karakteristik media sosial, jenis-jenis media sosial, dan pemanfaatan media sosial. Untuk hambatan dalam proses pengelolaan media sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Radio MNC Trijaya untuk meningkatkan kualitas dari Radio MNC Trijaya itu ada 2. Yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia. Maka diperlukan kontribusi dari setiap staf Radio MNC Trijaya untuk membantu proses pengelolaan media sosial Radio MNC Trijaya atau dengan menambah jumlah staf pada bagian media sosial. Nah, yang kedua yaitu memberikan perawatan peralatan pada bagian media sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya terima. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.